Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustadz atas pemaparan ilmunya. Kita langsung ke sesi berikutnya ya Ustadz, sesi tanya jawab. Ya, silakan. Bagi peserta yang mau bertanya langsung kepada Ustadz, bisa menekan tombol raise hand atau melalui chat yang nanti akan kami sampaikan kepada Ustadz. Ya, ini sudah ada Ustadz yang mau bertanya langsung, Ibu Ani Sihotang. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu Ani Sihotang. Mungkin bisa ditolong untuk mikrofonnya dinyalakan. Bisa minta tolong. Ya, silakan Saya Ibu. bisa. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair MC Mbak Moderator dan izin bertanya Ustadz. Ya, sebentar. Ya, bisa mengikuti kajian pagi ini dan izin bertanya Ustadz. Tadi kan di antara tadi di ayat 49 ya. Di ayat 49 eh, ketika Allah menahan satu kenikmatan dalam kehidupan seorang hamba, pasti Allah akan memberikan lebih banyak lagi kenikmatan di sisi lainnya gitu Ustaz ya. Nah, Sehingga seorang mukmin itu harus senantiasa tadi bersabar dengan kesabaran yang indah, ridho gitu ya Ustaz. Dan di antara bentuknya tadi kan tidak bersangka buruk kepada Allah ya. Nah ini ya. Ustaz, kadang ketika menerima atau menjalani sesuatu yang tidak enak gitu ya atau menyakitkan, sedih atau musibah lah katakan seperti itu, musibah dalam kehidupan dunia, eh, kadang terfikir mungkin ini hukuman apa namanya Allah sedang menghukum mengazab begitu ya. Nah sehingga berpikirnya ya antara berpikir itu hasil perbuatan dosa dengan kadang menimbulkan kesedihan yang berlebihan karena terasa Allah sedang menghukum aku begitu. Antara menghukum perasaan itu Allah apa ya apa namanya tidak Ya, mengampunkan sedih sekali gitu ya jadinya sedih sekali. Apakah itu termasuk kita bersangka buruk atau bagaimana supaya kemudian itu menjadi sesuatu yang tadi membuat kita itu justru merasakan keridhaan dan kelapangan yang sangat luas, tidak merasa sangat tersiksa begitu Ustaz. Bagaimana mensikapi berbagai musibah dalam kehidupan dunia itu sehingga benar-benar terasa menjadi kesabaran yang indah dan membuat kita senantiasa ridho. Dan mungkin tidak menggugat tapi terasa sangat sedih sampai apa ya kadang ya tadi merasa sedang dihukum begitu Ustaz. Nah, mungkin itu saja Ustaz. Jazakallah khairan kasiran. ya, hadis menyatakan begini, asyadul bala'i al-anbiya, thummal amsal fal amsal fal. Ya, manusia yang paling berat ujiannya dikaliku hidupnya, dinamika hidupnya itu para anbiya. Dan orang yang keimanannya ya katakan kelas 2 daripada anbiya juga akan ya, bisa dipastikan itu ujian. Ya. Sebetulnya kita pernah mengkaji surat Maryam. Surat Maryam itu kurang apa solehnya, kenapa harus mengalami begitu? Ya, insya Allah. Ya, maka itu bisa dipastikan itu ujian. Ya, ya. Dan orang yang kelas 3 barisan ketiga, kualitasnya dibanding dengan Anbiya dan seterusnya. Maka kesimpulan dari hadis ini, ketika kita itu sudah berusaha melakukan ketaatan ini, ketaatan itu, ketaatan ini, ketaatan ini, ya, ya. Tapi kok masih begini hidup ini, pastikan itu adalah ujian yang akan mengangkat derajat dirimu di sisi Allah. Tapi yang namanya kita, kan kita nggak bisa menilai diri sendiri, ya. Paling tidak kita tahu bahwa alhamdulillah saya sholat 5 waktu sudah, puasa Ramadan sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Kok ujiannya masih begini? Maka
yakinilah insya Allah ujian ini akan mengangkat derajat saya. Tapi di sisi lain juga nyadar, ya, tapi dulu saya kan begini, saya dulu kan begitu, dan seterusnya. Ya. Maka benar juga kalau seseorang merasa, wah jangan-jangan ini hukuman Allah terhadap diri saya. Tapi kalau hanya menjadi sebuah perasaan, ini hukuman, tapi nggak ngapa-ngapain, salah juga. Kalau udah tahu begitu, jadilah orang yang ya mustaghfirin, nggak henti-hentinya minta ampun kepada. Kan perasaan ini bisa sangat memuliakan manusia. Karena memang karena saya juga pasti ada salahnya, ya, pasti ada kekurangannya, maka saya harus menjadi orang yang pemburu berat terhadap ampunan Allah. Baik dengan zikir-zikirnya. Zikir itu ada dua. Zikir yang jelas-jelas minta ampun, astagfirullah, Allahumma anta rabbi, rabbi inna zalamtu nafsi. Ya. Ada zikir yang recommended, itu menghapus dosa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali ba'da sholat, itu recommended menghapus dosa. Tasbih 33, tahmid, takbir 33, itu menghapus dosa. Subhanallah bihamdi 100 kali menghapus dosa. Jadi jadikan hikmahnya itu justru membuat saya menjadi minadz-dzakirina wadz-dzakirat. Orang banyak zikir karena tahu memang siapa saya kok malas berzikir. Saya ini banyak kurangnya ini itu. Sehingga banyak berzikir. Meraih ampunan lewat amal-amal. Ya. Allah menjanjikan kalau kamu banyak infak, dihapus dosamu. Kalau kamu sering ngumpul, ya, ngumpul dalam rangka majelis ilmu, majelis iman, diampuni dosa-dosa. Ya. Berbagai macam amal, ya, kalau kamu berjihad, diampuni dosa. Ya. Jadi aktivitas-aktivitas yang direkomended menghapus dosa itu harus menjadi sesuatu yang kita kejar karena kesadaran kita. Ya. Kita ini banyak salah sehingga Allah berikan ujian A, ujian B, ya, tidak mustahil itu untuk ya, kalaupun disebut hukuman, tapi kita tidak menganggapnya hukuman yang menyengsarakan, tapi justru hukuman yang akan menghapus, ya, semua kesalahan-kesalahan itu. Ya. Tapi kalau kita anggap hukuman tapi nggak ada sikap apa-apa, minimal sikapnya netral, ya, gimana lagi bang saya ini begini, itu salah saya sampai saya menghadapi musibah begini, ya akhirnya eh, sebuah penilaian hukuman tapi tidak produktif. Padahal kalau dia sikapi dengan baik, memang hukuman, tapi itu nanti akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Sampai Rasulullah mengatakan, ya, hatta yalqallaha wa ma kana alaihi khati'ah. Ya, ya. Kalau itu memang hukuman, maka Allah punya kebijakan agar menghapus dosa-dosa manusia itu sampai nanti ketika ketemu Allah dalam kondisi nol, nggak ada kesalahan kecuali sudah diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya, ini ada pertanyaan dari chat Ustadz. Yes. Izin bertanya Ustadz tentang makna positif Syiah tadi dari surat Asy-Syaffat ayat berapa? Ya, itu di halaman keempat dari surat Sofat, ya. Ya, ayat yang ke-83. Inna min syi'atihi la Ibrahim. Ya.
Ya, walaupun ini ada kajian yang unik sekarang ini ya, ya. Ya, tapi justru Syiahnya yang banyak membantu kaum muslimin ya di Filistin ya, termasuk istilah Hizbullah asal artinya positif ya. Di surat Al-Mujadilah, wa inna hizballahi humul ghalibun. Justru Hizbullah yang di Libanon yang banyak membantu kaum muslimin ya. Orang Salafi cuma bisa ngamuk-ngamuk doang. Wah, itu Hamas tuh kerjasama sama Syiah ya. Ya, kalau kamu membantu, mungkin saya nggak mau bantu karena kamu nggak mau membantu. Boleh jadi Syiah membantu atas nama kemanusiaan. Nah, kamu yang katanya punya punya iman yang baik sesuai dengan sunnah, malah bantunya ke Israel. Nah, ini sebuah pemikiran yang terbolak-balik begitu kehidupan. Allah Ta'ala. Baik, ada lagi? Ya, ada Ustadz satu. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, apakah waktu kita dibangkitkan kembali, ruh kita yang di dunia yang dikembalikan? Iya, betul. Jadi ya, bagaimana penjelasan tentang roh, bahwa roh itu ya dari sejak dulu, sejak kita belum ada itu sudah ada roh kita ya. Al-A'raf 175, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ya, roh sudah diciptakan lebih awal, baru diciptakan jasadnya. Ya, nanti akan kembali lagi roh. Ya. Sehingga dikatakan roh itu tidak mengalami apa yang dialami oleh badan manusia. Bisa jadi badan manusia usianya udah 70, tapi rohnya saya biasa aja. Ya, seperti awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya, eh, Alhamdulillah Ustadz, itu pertanyaan terakhir. Ya, Ya, Alhamdulillah telah selesai kajian kita pada hari ini. Sebelum kita tutup kajian kita, baiknya kita mendengarkan doa penutup yang akan dibawakan oleh Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ansur الإسلام والمسلمين في جميع البلدان وفي هذا البلد. ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا يا ذا الجلال والإكرام. انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي غزة. انصرهم نصرا عزيزا. ثبت أقدامهم. أنزل السكينة في قلوبهم وارحم شهداءهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم واحفظ نساءهم وأطفالهم بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.